Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang PAI Dinas. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Bu Ais akan bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Ayub. Kita simak bersama ya kisahnya. Kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Beliau mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan dari yang lainnya. Suatu hari, Nabi Yusuf diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur itu. Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh saudagar. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaiha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus. Lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Nah, suatu ketika raja bermimpi. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melaporkan kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Nabi Yusuf menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Nabi Yusuf kemudian meminta saudaranya untuk mengajak Bunyamin ikut mengambil bahan makanan. Bunyamin datang ke istana. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?"
Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian menyadari kesalahan. Mereka mengaku kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Setelah sampai istana, akhirnya Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara, serta mempertemukan kita kembali." Selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Syuaib. Kita simak bersama ya anak-anak. Nabi Syuaib berasal dari suku Madyan. Kaum Madyan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madyan, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib mengajak orang-orang Madyan untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Kaum Madyan benar-benar ingkar, kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib, sedangkan Nabi Syuaib telah bersabar. Nabi Syuaib merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah membinasakan kaum Madyan. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat, sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madyan dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah karena menolak untuk beriman kepadanya. Baik anak-anak, materi PAI hari ini sudah selesai. Semoga anak-anakku mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.